Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya. Kali ini kita akan membahas mengenai hardware, software, dan jaringan komputer. Seperti biasanya, silahkan teman-teman kerjakan dulu di Google Form yang sudah saya sediakan di link deskripsi di bawah. Kemudian silahkan kembali ke sini untuk melihat jawaban dan pembahasannya. Langsung saja kita ke soal yang pertama. Suatu metode menghilangkan 0 jika terdapat 16 bit, angka 0 diganti dengan tanda 2 buah titik 2 pada IP versi 6 disebut A. Zero compression, B. Format prefix, C. hexadecimal format, D. stateless address, atau E. transmission control. Jawaban yang paling tepat adalah yang A. Zero compression. Alamat IP versi 6 dapat disederhanakan dengan melakukan zero compression, yaitu suatu metode menghilangkan 0 jika terdapat 16 bit, angka 0 diganti dengan tanda 2 buah titik 2 seperti pada contoh di bawah ini. Kemudian kita ke soal nomor 2. Diketahui bahwa IP versi 4 memiliki struktur pengalamatan sebanyak 32 bit yang tersusun dengan 4 blok yang masing-masing blok sebanyak 8 bit. Sedangkan pada IP versi 6 memiliki struktur pengalamatan sebanyak 128 bit dengan jumlah blok dan masing-masing blok berapa bit? A. 4 blok dengan masing-masing blok sebanyak 32 bit, B. 8 blok dengan masing-masing blok sebanyak 16 bit, C. 16 blok dengan masing-masing blok sebanyak 8 bit, D. 32 blok dengan masing-masing blok sebanyak 4 bit, atau E. 4 blok dengan masing-masing blok sebanyak 8 bit. Jawabannya adalah yang B. 8 blok dengan masing-masing blok sebanyak 16 bit. IP versi 6 memiliki struktur pengalamatan sebanyak 128 bit dengan tersusun dari 8 blok yang masing-masing blok sebanyak 16 bit. Lanjut, selain mekanisme pengalamatan yang berbeda antara IP versi 4 dan IP versi 6 juga memiliki perbedaan pada paket header. Perbedaannya adalah jumlah dari basic header pada paket data, yaitu A. Untuk IP versi 4 terdapat 10 basic header file, sedangkan pada IP versi 6 terdapat 6 basic header file. B. Untuk IP versi 4 itu terdapat 5 basic header file, sedangkan pada IP versi 6 terdapat 6 basic header file. C. Untuk IP versi 4 terdapat 2 basic header file, sedangkan IP versi 6 terdapat 8 basic header file. D. Untuk IP versi 4 terdapat 4 basic header file, sedangkan pada IP versi 6 terdapat 8 basic header file, atau E. Untuk IP versi 4 12 basic header file dan IP versi 6 terdapat 4 basic header file. Jawabannya adalah yang A. Untuk IP versi 4 itu terdapat 10 basic, sedangkan untuk versi 6 terdapat 6 basic header file. Selain mekanisme pengalamatan yang berbeda antara IP versi 4 dan IP versi 6 juga memiliki perbedaan pada packet header. Perbedaannya adalah jumlah pada basic header pada paket data. Untuk IP versi 4 itu terdapat 10 basic header file, sedangkan pada IP versi 6 terdapat 6 basic header file. Oke, lanjut. Gabungan dari berbagai jaringan komputer yang saling terhubung menggunakan satu atau lebih perangkat jaringan, misalnya router, disebut A. Koneksi jaringan, B. Topologi jaringan, C. Internetwork, D. ARP, atau E. Dial-up. Jawabannya adalah yang C. Internetwork.
Internet network adalah gabungan dari berbagai jaringan komputer yang saling terhubung menggunakan satu atau lebih perangkat jaringan, misalnya router. Lanjut. Yang bukan merupakan komponen router adalah A RAM, B NVRAM, C flash, D ROM, atau E VGA. Jawabannya adalah yang E VGA. Sama dengan PC, router membutuhkan operating system untuk menjalankan fungsinya, yaitu Internet Network Operating System atau iOS. Komponen router yaitu ada Random Access Memory atau RAM, 2 Non-Volatile Random Access Memory atau NVRAM, 3 Flash Memory, 4 Read Only Memory atau ROM, dan interface. Oke, lanjut. Tindakan untuk meningkatkan sebuah komponen clock rate menjalankan komponen pada kecepatan lebih tinggi dari asalnya disebut A. Upgrade, B. Downgrade, C. Overclocking, D. Overhead, atau E. Upspeed. Jawabannya adalah yang C. Overclocking. Overclocking adalah tindakan untuk meningkatkan sebuah komponen clock rate menjalankan komponen pada kecepatan lebih tinggi dari asalnya. Overclocking biasa dilakukan untuk CPU atau GPU, tapi komponen lain juga bisa dilakukan overclocking. Lanjut. Malware yang mengincar BIOS dan UEFI firmware adalah A. Trojan, B. Botnet, C. Worm, D. Bootkit, atau E. Ransomware. Jawabannya adalah yang D. Bootkit. Bootkit dijalankan sebelum OS dimuat dan menargetkan komponen OS untuk memodifikasi atau mengganggu aktivitas mereka. Bootkit dijalankan di awal sistem boot, memberi mereka kemampuan untuk tidak terlihat dan bertahan dalam pemformatan hard drive atau penginstalan ulang OS. Lanjut. Jenis partisi hard disk yang mendukung di atas 2 TB sampai dengan 9 ZB adalah A. MBR, B. GPT, C. PBT, D. GNU, atau E. CID. Jawabannya adalah yang B, yang GPT. Jadi pada tipe disk GPT, layout tabel partisi didefinisikan menggunakan Global Unique Identifier. Hadirnya GPT diharapkan dapat menutupi kekurangan dari MBR, sehingga GPT pun mempunyai banyak kelebihan jika dibandingkan dengan MBR. Antara lain mampu mendukung hard disk sampai dengan 9 ZB atau disingkat ZB. Sedangkan untuk MBR itu sendiri hanya mendukung memori sampai batasan maksimal 2 TB. Jadi jika teman-teman memiliki hard disk dengan kapasitas 3 TB dengan jenis partisi hard disknya itu MBR, maka 1 giganya itu tidak akan dapat terbaca. Oke, lanjut. Urutan kapasitas penyimpanan dari terkecil ke paling besar sampai saat ini adalah A. Bit, kemudian byte, kilobyte, megabyte, gigabyte, terabyte, petabyte, exabyte, zettabyte, dan jottabyte. B. Byte, kilobyte, gigabyte, megabyte, yottabyte, terabyte, petabyte, exabyte, dan zettabyte. C. Bit, byte, kilobyte, petabyte, megabyte, gigabyte, zettabyte, terabyte, exabyte, dan jottabyte. D. Bit, byte, kilobyte, exabyte, megabyte, gigabyte, terabyte, petabyte, zettabyte, dan jottabyte. Atau E. Byte, bit, kilobyte, megabyte, gigabyte, terabyte, petabyte,
exabyte, zotabyte, dan zettabyte? Jawaban yang paling tepat adalah yang A. Jadi untuk penyimpanan data terkecil itu dari bit, kemudian byte, kilobyte, megabyte, gigabyte, terabyte, petabyte, exabyte, zettabyte, dan zotabyte. Oke, lanjut. Komponen prosesor yang berfungsi untuk media penyimpanan internal CPU yang digunakan saat proses pengolahan data adalah A. Arithmetic and Logic Unit atau ALU, B. Control Unit atau CU, C. Register, D. CPU Interconnection, atau E. IC Power. Jawabannya adalah yang C. Register. Media penyimpanan internal CPU yang digunakan saat proses pengolahan data. Memori ini bersifat sementara yang digunakan untuk menyimpan data saat diolah atau untuk pengolahan selanjutnya. Oke, lanjut. Yang bukan termasuk sistem operasi untuk mobile atau handphone adalah A. Ubuntu, B. Symbian, C. Android, D. iOS, atau E. Palm. Jawabannya adalah yang A. Ubuntu. Sistem operasi untuk mobile itu diantaranya ada Windows Mobile, Symbian, Android, iOS, Palm, dan BlackBerry. Sedangkan Ubuntu itu biasanya untuk PC, personal komputer atau laptop. Lanjut. Setelah Android pertama kali sebagai versi komersial yaitu versi 1.0, Android mulai dikembangkan dengan nama kode makanan pencuci mulut dan makanan manis. Versi pertamanya adalah versi 1.5 yaitu A. Donut, B. Eclair, C. Froyo, D. Cupcake, atau E. Gingerbread. Jawabannya adalah yang D. Cupcake. Sejak April tahun 2009, versi Android dikembangkan dengan nama kode yang dinamainya berdasarkan makanan pencuci mulut dan panganan manis. Masing-masing versi dirilis sesuai urutan alfabet, yakni Cupcake itu versi 1.5, Donut 1.6, Eclair, Froyo, Gingerbread, dan sampai yang terbaru adalah Android versi 10. Oke, lanjut. Sebuah program makro atau script yang dapat dieksekusi dan dibuat dengan tujuan untuk merusak sistem komputer disebut A. Malcodes, B. Trojan Horse, C. Boot Sector Virus, D. Stealth, atau E. Polymorphic. Jawabannya adalah yang A. Malcodes. Malicious code adalah kode jahat atau perusak. Malicious codes atau disingkat malcodes didefinisikan sebagai semua macam program, makro, atau script yang dapat dieksekusi dibuat dengan tujuan untuk merusak sistem komputer. Oleh karena itu, bug yang dibuat secara tidak sengaja oleh programmer tidak termasuk dalam kategori ini. Tetapi untuk bug yang benar-benar mengganggu, banyak orang mengkategorikannya sebagai malcode. Oke, lanjut. Suatu celah yang digunakan sebagai dasar pembuatan exploit oleh hacker sebagai jalan untuk masuk ke dalam sistem secara ilegal disebut A. Hole, B. Vulnerability, C. Treatment, D. Weakness System, atau E. Failure System. Jawabannya adalah yang B. Vulnerability. Pengertian vulnerability adalah suatu cacat pada sistem atau infrastruktur yang memungkinkan terjadinya akses tanpa izin dengan mengeksploitasi kecacatan sistem. Cacat ini terjadi akibat kesalahan dalam merancang, membuat, atau mengimplementasikan sebuah sistem. Lanjut. Ancaman terhadap database meliputi theft, pencurian, dan fraud, penipuan.
Jika kedua ancaman tersebut terjadi pada sebuah perusahaan, maka perusahaan akan mengalami loss of confidentiality, yaitu A. Dapat menyebabkan tindakan ilegal untuk melawan organisasi. B. Menyebabkan data menjadi invalid atau rusak. Dipertanyakan kejelasan sebuah data yang dikelola organisasi. C. Artinya data atau sistem tidak dapat diakses sehingga mempengaruhi kinerja finansial perusahaan. D. Hilangnya kerahasiaan perusahaan akan menyebabkan hilangnya daya saing. Atau E. Kehilangan file yang dapat menyebabkan data user menyebar. Jawabannya adalah yang D. Hilangnya kerahasiaan perusahaan akan menyebabkan hilangnya daya saing. Jadi ancaman terhadap database meliputi theft, pencurian, dan fraud, penipuan. Jika keduanya terjadi pada sebuah perusahaan, maka perusahaan akan mengalami yang namanya 1. Loss of confidentiality atau kehilangan rahasiaan, sehingga kerahasiaan perusahaan akan menyebabkan hilangnya daya saing. Kemudian loss of privacy atau kehilangan privasi dapat menyebabkan tindakan ilegal untuk melawan organisasi. Kemudian ada loss of integrity atau kehilangan integritas, menyebabkan data menjadi invalid atau rusak. Dipertanyakan kejelasannya sebuah data yang dikelola organisasi. Ada lagi loss of availability, kehilangan ketersediaan. Artinya data atau sistem tidak dapat diakses sehingga mempengaruhi kinerja finansial perusahaan. Yaitu 15 soal dari saya. Semoga dapat bermanfaat. Kemudian untuk teman-teman yang belum bergabung di grup, silahkan gabung dengan klik di link deskripsi di bawah. Dan yang belum ikut tryout premium, silahkan mengikuti tryout premium. Caranya ada di link deskripsi di bawah ini. Silahkan klik, tonton videonya sampai selesai. Oke, sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.